Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UTS teori dasar arsitektur. Sebelum itu akan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Rezki Fahri, NIM 200211501007, kelas A, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Materi yang pertama adalah 7 paradigma dalam berteori arsitektur. Paradigma dalam berteori arsitektur, perkembangan perancangan arsitektur sejak era praklasik dan sesudahnya memperlihatkan adanya pergeseran dalam esensi paradigmanya yang dapat digunakan sebagai sumber bertema dan berteori dalam arsitektur. Yang pertama, ada paradigma mitos dan kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan kosmos, dan alam semesta. Dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam paradigma ini adalah Anton Becker dengan bukunya Kosmologi dan Ekologi. Selanjutnya adalah paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma yang keindahannya yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius. Kemudian paradigma sosial. Paradigma sosial, kita boleh berbangga hati dan bangga kagum jika melihat megahnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagai karya arsitektur dan lain-lain. Peninggalan nenek moyang kita zaman dahulu hingga saat ini masih tetap berdiri dengan megahnya, yang tidak lain berkaitan dengan paradigma sosial. Paradigma rasional. Paradigma rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Tokoh-tokoh arsitek penganut rasionalisme adalah prinsip-prinsip rasional dianut antara lain oleh tokoh-tokoh seperti Walter Gropius, Ludwig Mies, van der Rohe, dan Le Corbusier. Paradigma kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya, interaksi ruang, makna komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada paradigma ini adalah Kiso Kurokawa, Fumihiko Maki, Masato Otaka, Kiyonori Kiyotaka, dan Nobura Kawazoe. Paradigma postmodern. Pada masa postmodern, banyak paradigma yang muncul sebagai merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya, dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu, yaitu paradigma fenomenologis, aesthetic and the sublimes, linguistic maxims, dan paradigma feminis. Yang terakhir ada paradigma environmentalisme. Paradigma environmentalisme adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada karya Frank Lloyd Wright, Falling Water, yang dimana bentuk dari bangunan diselaraskan dengan tebing-tebing dan air terjun. Tokoh yang berpengaruh pada paradigma ini diantaranya adalah Christian Norbert Schulz dan Geoffrey Brandon. Untuk materi kedua, penerapan konsep analogi pada bangunan bentang lebar. Konsep analogi adalah persamaan atau penyelesaian antara dua benda atau hal yang berlainan, kias. Menurut K.J. Holyoake dan Paul Tanga dalam Zarzar 2008, analogi dapat digunakan dengan bermacam cara. Salah satunya adalah sebagai alat komunikasi seorang di dalam mengekspresikan pemikiran secara tidak langsung. Nah, analogi yang akan kita kaji pada materi kedua ini adalah analogi linguistik. Analogi linguistik mengandung pandangan bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada penganut dengan salah satu dari 3 cara sebagai berikut. Model tata bahasa. Analogi model tata bahasa adalah arsitektur dianggap terdiri dari unsur-unsur yang diantaranya menurut aturan yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu. Salah satu contoh bangunan teater yang menganalogi bentuk jagung karena kebudayaan setempat menghasilkan produksi berupa jagung yang cukup besar. Maka dari itu dibuatlah bangunan terbentuk jagung agar masyarakat mudah untuk mengetahui bentuk bangunan tersebut. Model ekspresionis. Ekspresionis adalah suatu teori yang berbicara atau lebih berorientasi pada seniman mendesain
Bagaimana konsep kerja seni? Salah satu contoh jika bentuk gelombang seperti alunan nada membuktikan adanya ketertarikan antara bentuk gelombang dengan ekspresi sang arsitektur terhadap gelombang nada musik. Model semiotik. Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Penafsiran semiotik tentang arsitektur menyatakan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda, menyampaikan informasi mengenai apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Misalnya sebuah bangunan berbentuk seperti piano akan muncul menjual piano sejalan dengan perkembangan teknologi. Ke materi ketiga adalah analogi pada teori arsitektur. Dalam bukunya Design in Architecture, Geoffrey Bromberg mengatakan bahwa mekanisme sentral dalam menerjemahkan analis ke dalam sinesta adalah analogi. Pernyataan ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan, tapi diperlukan proses-proses analis dan perangkaian sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemerdekaan visual dan objek yang dianalogi. Ke analogi yang pertama adalah analogi matematis. Analogi matematis adalah analogi yang berdasarkan pada ilmu hitung dan geometri dalam pengambilan keputusan dalam arsitektur. Contoh bangunannya adalah United Habitation Francis by Le Corbusier. Bangunan ini didesain dengan menggunakan sistem proporsi yang dikembangkan Le Corbusier dengan berdasarkan pada matematika dan dimensi-dimensi golden section dan deret Fibonacci. Kemudian ada analogi biologis. Analogi biologis adalah analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis. Analogi ini menghasilkan dua bentuk teori arsitektur atau bentuk arsitektur, yaitu organik dan biomorfik. Contoh bangunannya adalah Green School Bari. Mengapa bangunan ini termasuk menggunakan analogi biologis? Karena dengan memanfaatkan bambu sebagai struktur dan konstruksi pada seluruh bangunan yang saya dibangun tahun 2007 ini merupakan implementasi sang arsitek dalam relasi pemikiran, yaitu untuk menggunakan materi alam yang berada di sekitar tapak. Analogi linguistik. Sama seperti yang dijelaskan pada materi kedua, analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksud untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara, yaitu model tata bahasa, model eksplanasis, model semiotik. Contoh bangunannya adalah The Big Basket. Mengapa bangunan ini termasuk bangunan analogi? Karena The Big Basket merupakan bangunan yang berlokasi di Ohio, Amerika Serikat, didesain oleh NBBG dan Corden Engineering, dan dibuka pada 1997 sebagai kantor pusat perusahaan Longaberger Go. Analogi romantis. Jika ditinjau, arsitektur merupakan karya seni dan jadi arsiteknya adalah seniman sehingga ide peranaan menjadi penting. Arsitektur harus mampu mengunggah tahapan emosional dalam diri si pengamat. Beberapa arsitek yang menggunakan analogi romantis dalam karyanya adalah Peter Collins, Wayne Otto, dan Ricardo Porro. Contoh bangunannya adalah Cincinnati Contemporary Art Center. Mengapa bangunan ini termasuk bangunan analogi romantik? Karena bangunan seluas 11.000 kaki ini berfungsi sebagai galeri seni, pusat pendidikan seni anak, tempat pertunjukan seni yang dilengkapi toko buku dan kafe. Kemudian ada analogi mekanik. Pernyataan Le Corbusier bahwa a home is machine to live in. Rumah adalah sebuah mesin untuk dihuni. Adalah contoh penggunaan analogi mekanik dalam arsitektur. Analogi yang menekankan pada mekanisme atau bekerja sebuah sistem. Contoh bangunannya adalah Villa Savoy. Mengapa bangunan ini termasuk menggunakan analogi mekanik? Karena konsep ini dinilai sesuai dengan semboyan form follow function, yaitu bentuk bangunan mengikuti fungsi yang ada pada bangunan tersebut. Analogi pemecahan masalah. Analogi pemecahan masalah ini menjelaskan bahwa kebutuhan lingkungan merupakan masalah yang dapat diselesaikan melalui analisis seksama atau melalui prosedur tertentu. Contoh bangunannya adalah di Solo Magica. Mengapa bangunan ini termasuk menggunakan analogi pemecahan masalah? Karena konsep awal bangunannya adalah untuk menghubungkan lempengan diartikulasikan seperti cangkang armadillo atau terenggiling dengan memecahkan lengkungan-lengkungannya. Analogi adocis. Analogi adocis adalah analogi yang memperbandingkan atau mempersamakan bahwa penyelesaian perancangan arsitek dapat dilakukan dengan cara menanggapi kebutuhan langsung.
Contoh bangunannya adalah Spiral Tower, merupakan gedung baru yang berhubungan dengan daerah perkotaan, di mana forum diselenggarakan dengan Intercampus Bezos dan 22 sebagai situs di mana lift sekitar 6.700 meter persegi hampir pada pertemuan tiga daerah perkotaan baru utama kota. Dan analogi bahasa pola, manusia secara biologis adalah serupa, dan dalam suatu kebudayaan tertentu terdapat kesepakatan untuk perilaku dan juga bangunan. Jadi arsitek harus mampu mengidentifikasikan pola-pola baku kebutuhan-kebutuhan agar dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Contoh bangunannya adalah Evelyn Grace Academy, London. Mengapa bangunan ini termasuk menggunakan analogi bahasa pola? Karena lokasi strategis tepat di dalam arteri kediaman utama secara semula, jadi meminjamkan bentuk yang dibina menjadi koheren dan pembentukan. Analogi dramaturgi. Pada analogi ini, kegiatan-kegiatan manusia dinyatakan sebagai teater di mana seluruh dunia adalah panggungnya. Analogi dramaturgi ini membuat sang arsitek yang bertindak hampir seperti dalang. Contoh bangunannya adalah London Aquatic Center, merupakan fasilitas indoor dengan 22-50 meter 160 kaki, kolam renang dan 25 meter 82 kaki. Diving Fall The Olympiad Park di Stratford, London, itu adalah salah satu tempat utama dari 2012 Olimpiade dan Paralimpiade musim panas 2012. Sekian dan terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak baik. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.